sama-sama sekolah Alkitab, sama-sama berselit pendeta, kadang-kadang masih bertengkar. Sumber pertengkarannya dulu yang paling sering, sekarang sudah berkurang, adalah saya ini dari kecil hidup sendiri. Dibesarkan dari orang tua yang sudah hancur pernikahannya. Waktu saya umur 6 tahun, bapak ibu saya cerai, bapak saya minggat, saya hidup sendiri. Jadi saya terbiasa semaunya sendiri karena hidup sendiri. Istri saya dari keluarga angkatan udara. Dibesarkan dengan cara militer, disiplinnya bukan main. Saya kadang-kadang kalau punya kebiasaan ke kamar kecil itu bawa buku sambil baca, ya kan, dapat inspirasi di situ tuh. Tapi setelah itu lupa mengembalikan ke rak buku, itu bisa sumber pertengkaran luar biasa. Saya sudah bilang kalau ngambil apa-apa kembalikan di tempatnya. Sudah berapa kali kamu melakukan itu? Kapan kamu berubah? Pernah dengar itu? Saya sudah berusaha untuk berubah, susah sekali karena itu sudah menjadi bagian hidup saya, saudara-saudara. Nah, setiap kali bertengkar sumbernya itu kadang-kadang frustasi juga. Saya sendiri juga pengen berubah, tapi tidak bisa berubah. Tapi jangan cara seperti itu dong, kalau dimarahi terus malah nanti akhirnya marah. Oke, akhirnya saya mendapatkan pelajaran ini. Ketika saya berubah, semua di sekitar hidup saya berubah. Kalau tidak percaya, saudara teliti kitab Perjanjian Lama. Ada peristiwa yang menarik ketika Yakub mau kembali ketemu dengan abangnya Esau setelah bertahun-tahun mengembara di rumah pamannya itu. Yakub ketakutan. Ketakutan karena sudah mencuri berkat hak kesulungan itu dan menipu. Jadi dikisahkan bahwa Yakub sudah mengatur strategi. Jadi gembala-gembalanya di depan semua diatur, dia di belakang. Seandainya terjadi perang dengan kakaknya dan keluarganya, dia akan selamat. Kemudian Esau yang akan datang juga membawa tentara-tentaranya. Jadi pasukannya juga ada. Tapi ada peristiwa yang menarik ketika dia berjumpa dengan Allah sampai pincang. Dia berubah. Yakub yang namanya pencuri itu jadi Israel. Dia berubah. Waktu dia berubah, saudara tidak membayangkan. Yang dibayangkan akan terjadi perang, ternyata kakaknya berubah dan memeluk dia. Dan ada tangisan dan air mata yang tidak pernah dia bayangkan. Ketika Yakub berubah, Esau berubah. Ketika saya berubah, seluruh keluarga bisa berubah. Daripada saudara ingin mengubah orang lain, ubahlah dirimu lebih dahulu. Jadi bapak-bapak yang kalau ambil pasta gigi lupa nutup, tolong besok tutup baik-baik. Jangan kececeran di mana-mana. Nanti pelayanan istrimu akan menjadi luar biasa. Oh, suamiku berubah. Haleluya, dia sudah berubah. Dia akan berubah karena melihat suaminya berubah. Amin. Istri-istri yang jarang tersenyum karena stres. Coba hal yang sepele aja. Belajarlah senyum. Untuk suamimu sendiri, jangan dengan orang yang di pinggir jalan. Kelihatannya ini sepele, tapi dampaknya luar biasa. Antar suamimu berangkat kerja dengan senyum. Selamat jalan sayang, selamat bekerja, Tuhan berkati. Nanti waktu suami pulang, sudah di depan rumah, saudara sudah siap dengan senyum. Waktu suami datang, sambut dengan senyum. Oh, saudara-saudara, itu dampaknya luar biasa. Nanti waktu suami duduk, saudara bawa teh sama pisang goreng, antar itu dengan senyum. Nanti waktu suami sudah masuk tempat tidur, mau tidur, jangan lupa senyum. Saya dengar ini, gara-gara senyum ini, gaji bulanan bisa dikasih semua kepada saudara. Ketika saya berubah, semua yang lain berubah. Saudara tontonlah film Fireproof, saudara bisa beli. Seorang pekerja pemadam kebakaran ditinggal selingkuh oleh istrinya. Jadi dia bingung bagaimana caranya supaya dia bisa memulihkan istrinya, bisa kembali lagi kepadanya. Datanglah dia kepada ayah kandungnya, minta nasihat. Bagaimana saya bisa mendapatkan cinta istri saya kembali? Ayahnya bilang begini, lakukan kebaikan setiap hari. Sesuatu yang belum pernah kamu lakukan, lakukanlah. Kebaikan kamu itu membuat istrimu punya pikiran, suami saya berubah. Selama 40 hari dia melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Contoh, kalau pagi dia bersihkan tempat tidur, spray diatur, bantal diatur, dibersihkan tempat tidur. Istrinya mulai berubah.
Yang tadinya tidak pernah bikin kopi buat istri, dia bikin kopi buat istrinya. Selama 40 hari, sehari melakukan satu kebaikan. Setelah 40 hari, istrinya balik lagi. Karena ketika saya berubah, yang lain-lain akan berubah. Amin. Dulu ada lagu, aku berubah. Luar biasa itu lagu. Saudara berubah? Kalau ada sesuatu yang membuat stres setiap hari, karena terjadi lagi, karena belum ada perubahan, berusahalah untuk berubah. Saudara. Amin. Everyone thinks of changing the world, but no one think of changing himself. Kita semua pengen ngubah dunia ini, tapi lupa mau ngubah dirinya sendiri. Belajarlah berubah dari diri. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Caranya mindset. Mindset kita harus dirubah. Semua perubahan terjadi mulai dari pikiran saudara. Baca bukunya Pak Brian Tracy yang judulnya Change Your Mind, Change Your Life. Paradigmanya harus dirubah dulu sebelum kelakuannya. Nah, kita semua kadang-kadang serang kelakuannya tanpa memberitahu paradigmanya. Akhirnya kita jadi munafik. Waspada. Change is personal, change is possible. Ini bagus. Ternyata berubah itu mungkin. Jadi yang selama ini sudah stres saya tidak bisa berubah, bisa berubah. I'm able to change. Saudara bisa berubah. Change is profitable. Kalau saudara berubah, itu akan menguntungkan saudara. Amin. Oke, yang ketiga. Hukum yang ketiga. Jangan sekali-kali memelihara dusta. Saya mau agak serius di sini, saudara. Di sini perselingkuhan berawal. Perselingkuhan terjadi dan selalu melibatkan dusta. Dan di mana ada dusta, ketidakjujuran, kebohongan, disitulah kebahagiaan akan hilang. Dengar baik-baik, di mana ada ketidakjujuran dalam rumah tangga, di situ ketidak ada percayaannya ada. Ketika tidak ada kepercayaan, maka yang lain-lain akan hilang. Ikatan suami istri, kebahagiaan akan hilang ketika satu dengan yang lain sudah tidak percaya karena pengkhianatan. Waspadalah. Orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik, harus menjaga mulutnya supaya tidak berbicara hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. 1 Petrus 3 ayat 10. Dusta itu atau bohong itu bisa jadi beban. Karena begini, kalau hari ini saudara bohong kepada istri atau kepada suami, untuk menutupi satu bohong, besok saudara harus siap 9 bohong. Ini serius saudara. Hari ini saudara bohong, besok harus siap dengan 9 bohong untuk menutupi kebohongan saudara ini. Kalau besok saudara 9 kali bohong, maka lusa saudara harus siap berapa? 9 kali 9 81 kebohongan. Biasanya orang yang bohong kalau ketangkap KPK langsung masuk rumah sakit. Karena beban moral yang luar biasa. Untuk mencari bohong itu mendatangkan rasa bersalah. Dan suami-suami waspadalah, istrimu punya indera keenam. Udah dari sononya Tuhan kasih itu. Jadi jangan macam-macam. Saudara ditanya, kenapa kok pulang terlambat sayang? Oh, ada kerja lembur, padahal saudara jalan-jalan dengan orang lain misalkan. Istrimu punya alat untuk mendeteksi. Tidak benar nih. Istri punya indera keenam, punya kemampuan yang lebih daripada pria. Dan Tuhan kasih. Discernment itu Tuhan kasih dari dulu, karena istri yang akan memelihara anak. Kalau ada ancaman dan sebagainya, istri punya insting itu lebih tajam. Istri-istri sering-seringlah mengecek SMS suami. Demikian juga dengan sebaliknya. Ada kan lagunya Bang SMS ini. Dari situ itu banyak terjadi dusta dan perselingkuhan mulai dari situ. Sayang-sayangan lewat SMS. Saya membiarkan istri saya untuk membuka Facebook atau SMS apa saja, karena itu bisa melindungi satu dengan yang lain. Waspadalah. Kalau suami terlalu posesif dengan HP, kemana-mana HP-nya dibawa, sampai mandi saja dibawa. Kalau
istri atau suami sampai takut ada orang yang pegang HP-nya, saudara curigailah dia. Karena kemungkinan ada sesuatu yang sedang dirahasiakan dan sesuatu yang dia bisa dusta, itu bahaya sekali. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Nah begini, karena itu ada hubungannya dengan berkhianat nantinya, maka saya nanti akan bahas, jangan berkhianat, karena pengkhianatan itu luar biasa dampaknya. Makanya Tuhan tadi mengatakan, aku membenci perceraian dan jangan sekali-sekali berkhianat. Jangan sekali-sekali berkhianat, karena pengkhianatan itu bukan hanya melukai pasanganmu, melukai Tuhan juga. Nah, orang yang sedang berkhianat biasanya tidak mikir bahwa dikatakan Tuhan jadi saksi, Tuhan tahu. Jadi kalau saudara sembunyi-sembunyi, saudara pikir tidak ada yang tahu. Hei, Tuhan tahu. Dan suatu saat Tuhan akan singkapkan, dan kalau Tuhan yang menyingkapkan, bahaya sekali hukumannya buat saudara. Jangan membiarkan ada dusta. Belajarlah jujur kepada pasangan hidupmu apa adanya. Amin. Ada seorang pria datang ke saya, mau konseling, pengusaha nih, saudara. Ini terjadi beneran. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong saya Pak. Kenapa? Istri saya baru bertengkar. Bertengkar dengan siapa? Bertengkar dengan selingkuhan saya. Di mana? Di hotel. Urusannya sampai ke polisi karena istri saya pakai bir bintang botolnya itu mukul kepala selingkuhan saya. Saya bilang, kok bisa terjadi seperti itu, bagaimana awalnya? Baru dia bilang, saya jujur Pak sekarang. Saya selingkuh. Berapa tahun? 4 tahun. Kok istrimu bisa menemui selingkuhan bagaimana? Saya lagi mandi Pak, saya lupa bawa HP saya. Tiba-tiba selingkuhan saya yang dari Bandung itu sudah sampai, dan dia telepon saya, janjian mau ketemu. Yang nerima istri saya, dan dia lihat SMS saya. Diam-diam istri saya pergi dan menemui selingkuhan saya dan bertengkar di situ. Sampai akhirnya urusannya sampai polisi. Saya bilang, bodoh. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.